Apa itu e-commerce? Kata e-commerce mungkin sudah sering kita dengar, terutama di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahasnya, izinkan kami, kelompok 7, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kami. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, mulai dari membeli barang hingga menjalankan bisnis. Mari kita mulai dengan pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi komersial yang dilakukan secara online antara pembeli dan penjual. Tidak seperti perdagangan tradisional, e-commerce memungkinkan transaksi tanpa batas waktu dan lokasi. Ternyata e-commerce terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada business to customer atau B2C. Jenis ini adalah transaksi langsung antara perusahaan dan konsumen individu. Model ini adalah bentuk paling umum dalam e-commerce. Contoh penggunaan bisnis ini adalah konsumen membeli barang dari toko online seperti Shopee, Amazon, dan Tokopedia. Selanjutnya ada business to business atau B2B yang melibatkan transaksi antar perusahaan. Jenis e-commerce ini adalah e-commerce yang melibatkan transaksi antara dua perusahaan atau organisasi. Contohnya, produsen menjual bahan baku ke pabrik atau distributor dengan platform Alibaba atau Indotrading. Selanjutnya ada customer to customer atau C2C. Jenis ini memungkinkan individu untuk menjual barang atau jasa ke individu lain melalui platform pihak ketiga. Contohnya, jual beli barang bekas atau lelang online. Selanjutnya ada customer to business atau C2B. E-commerce ini membuat konsumen menawarkan produk atau jasa kepada bisnis, biasanya melalui platform digital seperti freelance menawarkan layanan desain grafis ke perusahaan. Dan yang terakhir ada business to government atau B2G. E-commerce ini merupakan perusahaan yang menyediakan barang atau jasa untuk instansi pemerintah, seringkali melalui sistem tender atau kontrak. Contohnya, penyedia teknologi menjual perangkat lunak kepada pemerintah. Selain banyak jenisnya, ternyata e-commerce memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama ada efisiensi operasional karena transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa melibatkan interaksi fisik. Kedua, ada peningkatan jangkauan pasar di mana produk bisa diakses oleh konsumen di berbagai lokasi. Selain itu, e-commerce memberikan kenyamanan kepada konsumen dan menurunkan biaya operasional bagi pemilik bisnis. E-commerce tidak bisa berjalan tanpa teknologi. Contohnya, platform website dan aplikasi mobile sebagai penghubung antara konsumen dan penjual. Website e-commerce memungkinkan pengguna berbelanja melalui browser, dengan desain responsif dan akses mudah di berbagai perangkat. Sementara aplikasi mobile menawarkan pengalaman lebih personal dengan fitur seperti notifikasi push dan akses offline. Keduanya saling melengkapi, memberikan pengalaman berbelanja optimal di desktop dan ponsel. Ada juga payment gateway untuk transaksi pembayaran yang aman serta keamanan data seperti SSL dan enkripsi. Payment gateway adalah sistem yang memungkinkan bisnis menerima pembayaran secara online dengan aman dan efisien. Melalui payment gateway, pelanggan dapat melakukan transaksi menggunakan berbagai metode seperti kartu kredit, debit, atau dompet digital. Teknologi ini memastikan proses pembayaran yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan platform e-commerce, memudahkan pengusaha untuk mengelola transaksi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem lain yang penting adalah manajemen konten, manajemen inventory, dan integrasi API untuk mendukung operasional.
Strategi pemasaran paling penting untuk sukses di e-commerce salah satunya adalah SEO, yang meningkatkan visibilitas produk di mesin pencari. Selain itu, sosial media marketing dan influencer marketing efektif menjangkau audiens yang lebih luas. Ada juga personalisasi marketing yang memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi konsumen. Namun, e-commerce juga memiliki tantangan seperti keamanan yang rawan serangan hacker. Tujuan dari hacker sendiri adalah untuk mencuri data, merusak reputasi, atau mengakses informasi sensitif. Perlindungan yang kuat sangat penting untuk menghindari ancaman ini. Logistik juga menjadi kompleks karena mengelola pengiriman dan pengembalian barang. Pengelolaan pengiriman dilakukan dengan cepat dan aman, untuk memastikan barang sampai tepat pada waktunya. Jika ada masalah, pengembalian barang diproses dengan mudah dalam jumlah hari yang sudah ditentukan. Selain itu, ada tantangan seperti persaingan ketat dan kepatuhan hukum. Di dunia e-commerce, kepatuhan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari masalah hukum. Ini mencangkup perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta kewajiban transparansi dalam transaksi. Dengan mematuhi regulasi yang berlaku, bisnis dapat beroperasi dengan aman dan profesional, menciptakan lingkungan belanja yang adil dan terpercaya. E-commerce telah mengubah cara kita berbelanja dan menjalankan bisnis. Meskipun memiliki tantangan, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bet I'm